Halo Konco History, berjumpa lagi di Orasi, obrolan sejarah masa kini. Konco History, kali ini Orasi akan membahas tentang media pembelajaran sejarah dengan bintang tamu yang sangat luar biasa, yakni Bapak Riyadi SPD MA selaku dosen Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Surabaya. Selamat siang Pak Riyadi. Selamat siang Bu Iza. Apa kabar hari ini Bapak? Ya, baik-baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Kegiatannya apa Pak kalau boleh tahu hari ini? Hari ini tadi belum masuk kuliah, jadi menyelesaikan administrasi, menyusun RPP, media pembelajaran yang kita siapkan minggu depan. Kebetulan kita sudah mulai kuliah. Wah ya, ini tepat sekali ya, karena materi pada siang hari ini tuh mengenai media pembelajaran sejarah Pak Riyadi. Nah ini Konco History pasti sangat penasaran, apa sih Pak Riyadi pentingnya belajar sejarah itu? Karena di era modern sekarang ya, banyak yang mengatakan pembelajaran sejarah itu nggak bisa move on ya, seperti itu. Ya, oke. Jadi kalau belajar sejarah itu sangat penting bagi siapapun. Karena sejarah ini pada hakikatnya adalah masa lalu. Mempelajari sejarah sama halnya mempelajari tentang masa lalu kita sendiri, sehingga kita semakin mempelajari sejarah semakin mendalam, kita akan mempelajari tentang identitas diri kita sendiri sebagai pijakan untuk melangkah ke depan. Jadi menurut saya sejarah wajib dipelajari oleh siapapun untuk menentukan masa depan. Oke, baik Pak Riyadi, kalau kita belajar soal media pembelajaran ini, kira-kira yang paling efektif untuk pembelajaran sejarah itu media apa Pak? Dalam belajar sejarah kita tidak bisa dilepaskan dari media. Ya. Jadi kalau kita sebagai calon guru sejarah ada dua hal yang kita pelajari, yaitu adalah substansi masa lalu itu sendiri, konten sejarahnya, yang kedua adalah cara mengkomunikasikannya. Nah, cara mengkomunikasikannya ini kadang kita butuh sesuatu untuk mengekspresikan cerita sejarah yang kita sampaikan kepada orang lain, sehingga itu yang disebut sebagai media pembelajaran. Pada hakikatnya mengajar itu kan sama dengan komunikasi ya. Jadi kalau mengajar itu kan butuh komunikasi, sehingga butuh alat bantu berkomunikasi supaya lawan bicara kita itu lebih mudah menyerap apa yang kita sampaikan. Nah, dalam konsep media pembelajaran sejarah adalah segala hal yang sangat membantu kita mengekspresikan narasi-narasi sejarah supaya bisa diterima oleh orang lain. Baik Pak Riyadi, ada contoh media pembelajaran sejarah tidak Pak yang efektif begitu? Ya, contoh media pembelajaran yang efektif disesuaikan dengan gaya komunikasi anak sekarang. Tentunya zaman saya dulu 10 tahun yang lalu, kemudian saat ini atau 10 tahun yang mendatang tentunya juga akan berubah. Mengikuti juga model media pembelajaran yang berubah pula gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin masih maket, masih dengan koran, seperti itu, masih dengan replika. Kalau zaman sekarang ya tentunya tidak bisa dilepaskan dengan aspek teknologi dan perkembangan teknologi itu sendiri. Jadi media pembelajaran sejarah harus mengikuti gaya komunikasi anak zaman sekarang. Oke baik, ini adalah satu hal yang penting ya, Konco History, bahwa media pembelajaran itu harus mengikuti komunikasi anak zaman sekarang. Nah ini Pak Riyadi, di Laboratorium Rumah Sejarah kita sudah menyiapkan beberapa media pembelajaran. Yuk Konco History, kita langsung saja ke Laboratorium Rumah Sejarah. Oke, Konco History, kita berada di Laboratorium Rumah Sejarah ini dengan Pak Riyadi yang akan menjelaskan tentang media pembelajaran sejarah yang ada di Laboratorium Rumah Sejarah. Nih Pak Riyadi, silakan, ada diorama tentang pertempuran 10 November. Benar sekali, jadi ini adalah diorama tentang 10 November. Seperti saya katakan tadi bahwa media belajar itu sangat berkait dengan komunikasi, sehingga komunikasi dalam pembelajaran, komunikasi dalam menyampaikan cerita sejarah akan sangat lebih mudah ketika ada sesuatu yang bisa kita tunjukkan, ada sesuatu yang bisa kita peragakan seperti itu. Salah satunya tentang diorama ini. Ini memberikan gambaran tentang bagaimana situasi kondisi saat zaman dulu itu seperti apa kepada peserta didik atau pada pemerhati sejarah lainnya supaya lebih mudah dipahami.
Market ini memberikan nuansa bagi kita kembali kepada zaman dulu tentang kondisi Hotel Oranye itu seperti apa, pertempuran 10 November itu seperti apa. Banyak sekali peserta didik maupun penikmat sejarah yang belum pernah ke kota Surabaya, belum pernah melihat secara langsung Hotel Oranye, sehingga market ini menjembatani, membangun imajinasi bagi penikmat sejarah untuk lebih mudah memahami tentang peristiwa 10 November. Ini adalah infografis memberikan pemahaman yang cukup singkat, sehingga bagi penikmat sejarah, bagi siswa yang mempelajari sejarah dengan waktu yang terbatas bisa memberikan nuansa yang cukup singkat dan padat. Jadi infografis ini merupakan bentuk media pembelajaran yang kontemporer, sangat selaras dengan gaya komunikasi dan gaya belajar anak masa sekarang, tanpa tampilan yang tanpa membaca buku yang begitu banyak, bisa sangat mudah dan praktis untuk memahami tentang masa lampau. Baik Pak Riyadi, kita sudah membahas tentang media pembelajaran yang digital ya Pak Riyadi tadi itu. Nah, tantangan terbesar untuk media pembelajaran digital itu seperti apa Pak Riyadi? Setidaknya ada 3 tantangan yang cukup besar dalam penyusunan media ajar di dalam nuansa digital atau di dalam dunia digital gitu ya. Yang pertama adalah kita sebagai seorang sejarawan, sebagai seorang guru, kita harus memastikan bahwa konten yang kita reduce, yang kita saring ke dalam bentuk digital itu benar-benar valid. Jadi kita harus memastikan validitas konten itu sendiri gitu ya. Tentang asal-usul sumber digitalnya harus kita verifikasi, harus kita klarifikasi, dan kita kurasi, dan kemampuan kurasi ini yang paling banyak dimiliki oleh para sejarawan atau para pecinta sejarah atau guru sejarah pada umumnya. Misalnya dalam memilih media digital kita harus sumber yang tepat KITLP misalnya, tidak dari blog, tidak dari sumber lain yang kurang besar kredibilitasnya. Itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua adalah bagaimana menyesuaikan dengan gaya, kembali lagi pada gaya komunikasi si anak gitu ya. Karena ketika kita menjadi guru di Surabaya, luar Surabaya, ataupun di dalam di beda daerah, tentunya tantangannya juga akan berbeda. Media pembelajaran yang bagus adalah media yang dapat diterima bukan hanya kita yang menyampaikan, komunikan, tetapi juga komunikator. Jadi harus ada interrelasi yang harmonis antara pemberi pesan dan penerima pesan. Dan untuk melihat penerima pesan, kita harus memetakan dan menganalisis karakteristik media pembelajaran yang diinginkan oleh penerima pesan itu sendiri. Yang ketiga adalah kecanggihan. Ya. Jadi media itu sejatinya adalah mempermudah kita menyampaikan sesuatu. Jangan sampai media pembelajaran mempersulit kita. Sehingga guru harus benar-benar memahami karakteristik, memahami capaiannya, dan mudah menggunakan. Jadi bukan how learn to teach with media, tetapi bagaimana kita mengajar menggunakan media sehingga fungsi media sebagai alat bantu komunikasi benar-benar tercapai. Ya, seperti itu. Oke, baik, untuk selanjutnya itu pendapat Pak Riyadi tentang film dokumenter yang dijadikan media pembelajaran sejarah, baik di sekolah ataupun di kampus ini Pak Riyadi. Seperti apa itu? Ya, film dokumenter itu hakikatnya bukan sejarah, tetapi adalah sumber sejarah atau kronik masa lampau. Film dokumenter mampu menjadi sejarah tatkala diceritakan, tatkala diedit untuk menyampaikan pesan, sehingga sejarah itu adalah pesan yang tersirat melalui film dokumenter itu sendiri. Jadi menurut saya ketika film dokumenter atau sumber-sumber masa lalu diubah menjadi konten sejarah itu sesuatu hal yang sangat positif sekali. Nah, sehingga akan lebih mudah kita sampai pada masa lampau, membangun imajinasi, dan image yang sampai pada pembaca itu akan lebih mudah mendekati realitas yang terjadi pada masa lampau tersebut. Ya, baik, sudah film dokumenter, sudah media digital, sekarang kita bahas tentang podcast ini. Oh iya. Nah, itu bagaimana itu Pak Riyadi, pendapat Pak Riyadi tentang podcast sebagai media pembelajaran sejarah? Ya, sejatinya kalau kita sebagai seorang yang mempelajari sesuatu itu pasti berawal dari ketertarikan gitu ya. Jadi kalau kita tertarik akan sesuatu, kita akan lebih mudah terdorong untuk mempelajari lebih mendalam. Termasuk juga podcast. Podcast saat ini banyak sekali ya podcast dengan berbagai macam genre dan ritmenya. Apabila sejarah ini mengembangkan podcast atau podcast yang bernilai, bernuansa sejarah, itu menjadi sesuatu hal yang sangat positif dan perkembangan yang signifikan dalam komunikasi sejarah.
Oke, jadi bisa terasa lebih modern ini ya Pak Iya, Riyadi. benar sekali. Kalau kita bicara soal modern ini pasti ada beberapa konten-konten di IG, di TikTok ataupun dimanapun platformnya itu ada yang viral-viral itu Pak Riyadi. Semisal itu dijadikan suatu konten ataupun media pembelajaran sejarah, apa yang harus dilakukan oleh generasi muda? Iya, tidak semua yang tersampai pada kita melalui media sosial kita dapat pertanggungjawabkan kebenarannya gitu ya. Jadi kita harus sekali lagi memverifikasi, kita harus melakukan kurasi sebagai seorang yang memperhatikan sejarah, kita bisa menyandingkan sumber yang kita peroleh dari dalam dunia digital tersebut dengan dunia-dunia teks yang ada di sekeliling kita, membaca buku salah satunya gitu. Uh, di dalam konten digital, sekali lagi kita sangat harus berhati-hati, tetapi kita juga tidak boleh alergi gitu ya, tidak boleh alergi dengan dunia digital. Karena yang sampai pada kita di dalam dunia digital, baik itu media sosial ataupun konten digital yang lain, itu belum tentu sejarah, tetapi itu adalah potongan penggalan masa lalu yang digunakan oleh sebagian orang untuk menyampaikan pesan, seperti itu. Intinya yang terbaik adalah sumbernya yang harus dicari ya Pak Riyadi untuk Iya, media pembelajaran sejarah itu sendiri. iya. Nah, tadi Pak Riyadi sudah menyinggung tentang buku teks. Kalau sekarang kan penggunaan buku teks sendiri itu sudah jarang ya Pak Riyadi. Itu relevansinya dengan media pembelajaran sejarah seperti apa, Pak? Ya, penggunaan buku teks saat ini akhir-akhir ini juga agak tergeser dengan dunia digital, dengan PDF, kemudian dengan e-book, dengan jurnal yang semuanya hampir sekarang berplatform digital semua tanpa ada jurnal cetak dan kita dituntut untuk mengakselerasikan itu dengan baik. Bukan berarti kita harus meninggalkan buku teks gitu ya. Karena buku teks ini menjadi satu yang kadang memiliki dimensi fleksibilitas yang sangat tinggi loh itu Bu Iza. Kalau kita di PDF, kita terbatas dengan baterai di gawai kita. Kadang kita juga belum semua wilayah di Indonesia ini terjangkau jaringan internet ataupun gadget kita yang terbatas internetnya. Tapi kalau buku teks itu bisa menembus semua itu, kita dapat menikmati membaca di dalam kondisi yang lebih fleksibel. Artinya seperti ini, kendati dunia digital kita tidak boleh meninggalkan buku teks gitu ya, karena masing-masing itu berjalan di rel yang berbeda antara dunia digital dengan buku teks yang kadang bisa saling mengisi satu sama lain. Baik, di sini kalau kita bicara soal fleksibel ya Pak Riyadi, kan tidak semuanya wilayah Indonesia ini memang rata ya untuk menggunakan media digital. Apa ada media khusus untuk pembelajaran sejarah di wilayah-wilayah yang belum terkena digitalisasi seperti itu? Media yang khusus atau yang khas seperti itu disesuaikan dengan potensi. Jadi disesuaikan dengan potensi kearifan lokal atau konten materi sejarah di mana dia tinggal. Gitu. Akan sangat lebih baik kalau siswa itu belajar di titik peristiwa sejarah itu terjadi. Misalnya di sebuah wilayah yang di situ ada candi, alangkah baiknya siswa diajak ke candi. Di situ ada tempat bersejarah, diajak ke sana. Kendati kalau ada halangan, ada sesuatu hal yang tidak memungkinkan proses pembelajaran itu terjadi, dapat difasilitasi dengan media itu tadi. Sehingga media itu sebenarnya adalah alternatif kedua ketika proses belajar tidak dapat dilakukan di tempat kejadian perkara pada masa lalu itu sendiri. Nah, kendati di Indonesia itu kan sangat luas ya, Nusantara dari Sabang sampai Merauke tersebar potongan-potongan sejarah yang saling merangkai untuk menjadi Indonesia seperti itu, sehingga yang paling baik yaitu harus diambil dari lingkungan tempat tinggal si peserta didik itu sendiri. Oke, baik Pak. Jadi di sini juga Ponco History juga pasti penasaran ya tentang kurikulum merdeka di sekolah. Bagaimana cara mengintegrasikan dengan efektif media pembelajaran sejarah itu dengan kurikulum merdeka yang sekarang sudah ada P5 seperti itu ya Pak Riyadi? Ya, kurikulum merdeka menjadi sesuatu hal yang mau tidak mau harus kita lakukan seperti itu, dan ini ternyata membawa angin segar bagi kita, utamanya dalam pembelajaran sejarah, karena dalam pembelajaran sejarah yang semula cukup terbatas dengan konten materi yang sudah disediakan dengan sejarah wajib, sekarang ada sejarah tingkat lanjut, kemudian yang memberikan ruang yang lebih untuk mengeksplorasi lebih dalam. Jadi ketika ada siswa di suatu daerah pengen mempelajari lebih dalam tentang sejarah daerahnya yang semula belum tercover dalam materi sejarah nasional atau sejarah wajib, di dalam kurmer ini ada kesempatan untuk itu. Sehingga teman-teman
guru, calon guru ini bisa mengembangkan konten itu secara lebih mendalam, ada ruang yang kemudian menjadi lebih lebar dibandingkan dengan kurikulum sebelum-sebelumnya untuk mengembangkan media dari kearifan lokal itu sendiri yang terangkum dalam sejarah tingkat lanjut. Ada contoh khusus enggak Pak kalau untuk kurikulum Merdeka ini? Apa yang bisa dikembangkan dari media pembelajaran sejarah itu sendiri? Salah satu contohnya media yang inovatif yaitu misalnya tentang proses pembentukan sebuah daerah. Taruhlah Banyuwangi. Di Banyuwangi ini kalau dalam nuansa sejarahnya kita bisa melihat sejarah pembentukan Banyuwangi dari Candi Surawono ya yang ada di Jawa Timur. Nah, di Candi Surawono itu ada satu relief namanya relief Sri Tanjung yang menjadi akar sejarah proses terbentuknya Kabupaten Banyuwangi. Nah, di dalam masa sekarang, cerita-cerita itu bisa ditransformasikan dalam bentuk game, dalam bentuk permainan yang berbasis digital, itu akan jauh lebih mudah karena dekat dengan keseharian si peserta didik itu sendiri. Ini salah satu contoh bagaimana kita bisa mengembangkan media pembelajaran di dalam nuansa kurikulum nasional sekarang ini. Oke, baik Pak Riyadi, terima kasih penjelasannya. Artinya di sini kolaborasi antara sejarawan, kemudian pendidik, dan media pembelajaran sejarah dengan ahli teknologi itu apa perlu ataupun bagaimana menurut Pak Riyadi? Ya. Penting atau tidak ini? Ya benar sekali, menurut saya sangat-sangat penting gitu ya, karena di dunia ini kalau kita mau sukses adalah bagaimana sejauh mana kita bisa membangun relasi yang saling melengkapi untuk menciptakan sebuah karya yang bagus seperti itu. Seorang sejarawan barangkali tidak semuanya sangat familiar dengan teknologi. Seorang teknologi kadang semuanya juga tidak begitu paham dengan esensi maupun konten materi sejarah. Sehingga kolaborasi ini menjadi penting. Kita menyiapkan kontennya, kemudian ahli IT yang mengkonsep itu secara teknis, kemudian ahli komunikasi yang menata supaya pesan itu tersampaikan dengan baik, sehingga bisa membuat satu karya yang sangat bagus, hasil kolaborasi berbagai expertise yang ada di sekeliling kita. Nah, ini untuk Konco History yang sedang skripsi, bisa mengembangkan tentang media pembelajaran sejarah ya Pak Riyadi pastinya. Oke, baik Pak Riyadi. Untuk pengalaman Pak Riyadi membuat media pembelajaran ini, apa Pak Riyadi? Kira-kira media pembelajaran yang sudah dihasilkan oleh Pak Riyadi? Ada satu pengalaman yang cukup menarik bagi saya, yaitu ketika saya mengembangkan media berupa video tentang Candi Cetho ya, Candi Cetho dan Candi Sukuh yang ada di Jawa Tengah bagian timur itu ya, yang menceritakan tentang perkembangan agama Hindu yang ada di Kerajaan Majapahit. Nah, video itu saya buat dengan menurut saya cukup teliti seperti itu, dengan memperhatikan detil-detil peninggalan sejarah yang ada di situs tersebut ya. Karena itu saya berikan kepada mahasiswa di semester 1 yang belum pernah datang ke sana, kemudian melihat gambaran tentang Candi Sukuh itu ya, dengan begitu detail, saya mengharapkan atau saya menginginkan pembelajaran akan lebih baik, lebih mudah. Ternyata justru menjadi sebuah komedi yang sangat luar biasa, karena konten yang saya angkat di situ benar-benar real, dan kita tahu bahwa Candi Sukuh itu merupakan candi yang paling vulgar di seluruh dunia seperti itu. Itu salah satu pengalaman saya. Artinya ini memberikan refleksi ketika kita menyusun pembelajaran sejarah disesuaikan dengan perkembangan dari penikmat sejarah itu sendiri atau peserta didiknya. Oke, baik. Harapan Pak Riyadi kepada pembelajaran sejarah dan media pembelajaran sejarah ke depannya seperti apa? Ya, di negara-negara maju sejarah itu tidak selalu lekat dengan hal yang usang. Di Belanda misalnya, sejarah itu menjadi salah satu jurusan yang paling susah untuk masuk. Demikian juga di Jerman maupun di Inggris. Artinya di negara-negara maju itu sangat menghargai tentang sejarah. Di kita kadang ada kebalikan ya, jadi tingkat kompetisinya juga tidak setinggi prodi-prodi yang lain. Sejarah dianggap yang selalu mendapatkan mengalami peorasi seperti itu. Harapan kami sejarah melalui tangan-tangan emas generasi muda zaman sekarang yang ada di UNESA barangkali itu bisa berkembang setara atau melebihi subjek yang lain atau program studi yang lain ya, dengan cara mengaktualisasikan konten-konten materi sejarah selalu selaras dengan perkembangan zaman. Artinya seperti ini Bu Isa. Ketika ada peristiwa nasional yang lagi yang lagi booming, itu bisa diambil peristiwa sejarah zaman dulu itu seperti apa. Selalu dikorelasikan dan itu terus-menerus terjadi. Sehingga kata usang itu nggak pernah terjadi ketika kita mampu mengharmoniskan,
mampu mengkontekstualisasikan peristiwa yang saat ini terjadi dengan peristiwa di masa lampau. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Riyadi sudah hadir di Orasi pada episode kali ini. Sampai jumpa. Perkembangan teknologi membawa nuansa baru bagi pembelajaran sejarah, sehingga pembelajaran sejarah menjadi lebih menarik. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Salam Orasi.